Kita masuk ke bagian yang sangat praktis dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari setiap penuntut ilmu. Dan saya mau buka dengan satu pertanyaan yang mungkin pernah kamu rasakan sendiri. Pernahkah kamu semangat belajar agama, lalu bertemu dengan lingkungan belajar yang ternyata lebih suka debat daripada benar-benar memahami? Yang lebih suka memamerkan ilmu daripada mengamalkannya? Dan tanpa sadar kamu mulai tertular suasana itu? Penulis kitab ini sudah melihat masalah itu sejak berabad-abad lalu. Dan beliau punya solusinya. Mari kita buka. Pelan-pelan, teks membuka dengan peringatan yang sangat tegas. وَيَنْبَغِي لِلْمُتَفَقِّهِ الْاحْتِرَازُ مِنْ كَثْرَةِ مُخَالَطَةِ الْمُتَفَقِّهَةِ الَّذِينَ غَلَبَ عَلَيْهِمُ التَّظَاهُرُ بِالْعُلُومِ وَشَهْوَةُ الْقِيلِ وَالْقَالِ وَالْمِرَاءُ وَالْجِدَالِ وَالتَّفْرِيطُ فِي صَالِحِ الْأَعْمَالِ. Seharusnya bagi penuntut ilmu fikih untuk berhati-hati dari terlalu banyak bergaul dengan para penuntut ilmu yang didominasi oleh pamer ilmu, nafsu gosip, dan obrolan kosong, debat dan adu argumen, serta lalai dari amal saleh. Perhatikan, target peringatannya bukan orang-orang jahat atau orang yang tidak belajar agama. Justru sebaliknya, sesama penuntut ilmu. Ini yang membuat peringatan ini sangat mengejutkan dan sangat dalam. Kata ihtiras artinya berhati-hati dan menjaga jarak, bukan memutus hubungan sama sekali, tapi tidak terlalu larut sampai tertular suasananya. Dan penulis menyebut 4 ciri lingkungan yang berbahaya itu secara berurutan, dan urutan itu bukan kebetulan. Yang pertama adalah at-tadhahuru bil ulum, pamer ilmu. Ini akarnya. Ketika niat belajar sudah bergeser dari mencari Allah ke mencari pengakuan manusia, maka semua yang tumbuh darinya akan ikut rusak. Yang kedua syahwatul qili wal qali, nafsu akan gosip dan obrolan kosong. Qil wal qal adalah ungkapan Arab klasik untuk berita-berita yang beredar dari mulut ke mulut. Katanya si ini, katanya si itu. Dalam lingkungan penuntut ilmu, ini bisa berupa gosip tentang ulama, membicarakan kelemahan mazhab lain dan semacamnya. Yang ketiga al-mira'u wal jidalu, debat dan adu argumen yang tujuannya bukan mencari kebenaran tapi mencari kemenangan. Dan yang keempat adalah akibat alami dari 3 yang pertama, at-tafritu fi salihil amal, lalai dari amal saleh. Terlalu sibuk berdiskusi dan berdebat sampai lupa mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Analoginya begini, bayangkan kamu ingin belajar memasak, tapi teman-teman belajarmu lebih suka mengkritik resep chef terkenal, memamerkan pengetahuan tentang bumbu eksotis, dan berdebat tentang teknik memasak yang benar, tapi tidak ada yang benar-benar memasak. Kalau kamu terlalu lama di lingkungan itu, lama-lama kamu pun akan lebih suka ngomongin masakan daripada benar-benar memasak. Lalu apa yang seharusnya dilakukan? Teks menjawab, bal yuqbilu ala ma huwa muhimun wal wajibu alaihi wa budhlul lazimi lahu wa huwa ma yad'uhu ilaihi ilmuhu wa yajtahidu fit taqwa liyastanira qalbuhu wa yanfatiha fahmuhu. Tapi ia harus menghadap kepada apa yang penting dan wajib baginya, mencurahkan apa yang diperlukan, yaitu apa yang ilmunya sendiri memanggilnya ke sana, dan ia bersungguh-sungguh dalam takwa agar hatinya bercahaya dan pemahamannya terbuka. Kalimat terakhir ini sangat dalam. Bersungguh-sungguh dalam takwa agar hatinya bercahaya dan pemahamannya terbuka. Ini adalah rahasia yang sering tidak disadari para penuntut ilmu, bahwa takwa bukan hanya tentang menjauhi yang haram, tapi ia adalah kunci pemahaman. Hati yang bercahaya karena takwa akan memahami ilmu dengan lebih dalam dan lebih tepat. Hati yang gelap karena lalai akan sulit memahami meski sudah membaca berkali-kali. Para ulama klasik sering menceritakan bahwa ketika mereka melakukan dosa kecil sekalipun, mereka merasakan dampaknya pada kemampuan memahami. Imam Syafi'i pernah mengeluhkan hal ini kepada gurunya, Waqi', dan sang guru menjawab dengan bait yang sangat terkenal, tinggalkan maksiat, karena ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Dan penulis menambahkan kalimat yang sangat melegakan, wa kullu mujtahidin lahu nasibun ala hasabi ma quddira lahu. Dan setiap orang yang bersungguh-sungguh mendapat bagian sesuai dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Ini adalah pesan harapan, bahwa setiap usaha sungguh-sungguh tidak akan sia-sia. Masing-masing orang mendapat bagiannya sendiri dari ilmu, sesuai kapasitas dan takdir yang Allah tetapkan. Teks kemudian menyebut profil penuntut ilmu terbaik, yaitu orang yang pemahamannya tajam dan ilmu sudah tunduk kepadanya. Bagi orang seperti ini, penulis memberikan panduan urutan prioritas waktu yang sangat jelas. صرف ما فضل من وقته عن أداء الفرائض والنوافل المؤكدة والحزب القرآني والأذكار النبوية ونحوها إلى طلب العلم الشريف. Ia mencurahkan sisa waktunya setelah menunaikan kewajiban, sunnah muakkadah, hizb Al-Quran, zikir-zikir nabawi, dan semisalnya, kepada menuntut ilmu yang mulia. Urutan prioritasnya sangat jelas, kewajiban-kewajiban dulu, lalu sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan, lalu bacaan Al-Quran harian, lalu jikir-jikir nabawi pagi dan petang. Baru kemudian, waktu yang tersisa dari semua itu diisi dengan menuntut ilmu.
Ini pandangan yang sangat berbeda dari cara banyak orang berpikir. Banyak yang merasa bahwa, karena sedang menuntut ilmu, boleh mengurangi ibadah rutin. Penulis membaliknya, justru ibadah rutin adalah pondasi, dan ilmu mengisi atas pondasinya, bukan menggantikannya. Lalu bagaimana cara belajarnya? Teks memberikan panduan yang sangat teknis dan sangat praktis. فَيَبْدَأُ فِيهِ وَيَحْرِصُ عَلَى طَلَبِ الْفَائِدَةِ أَيْنَمَا كَانَتْ وَعِنْدَمَنْ كَانَتْ وَلَوْ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالتَّعْرِيفِ. Ia memulai dengan bersungguh-sungguh mencari manfaat dimanapun dan dari siapapun, bahkan dari orang yang di bawahnya dalam pengetahuan dan pengakuan. Ini poin yang sering dilewatkan. Seorang penuntut ilmu yang baik tidak gengsi belajar dari siapapun. Ilmu bukan soal siapa yang mengajar, tapi soal apa yang diajarkan. Kalau kamu seorang dokter spesialis dan seorang perawat mengingatkanmu tentang dosis obat yang hampir salah, kamu tidak seharusnya menolak pengingat itu hanya karena statusnya lebih rendah. Kemudian soal pilihan kitab, penulis menyebut agar penuntut ilmu memilih kitab yang mencakup banyak masalah-masalah yang umum dan sering dihadapi. Lalu ia tekun dengan 5 cara sekaligus: hafal, baca, pelajari, tahqiq, dan pahami. Masing-masing berbeda. Menghafal itu menyimpan di memori. Membaca itu memahami lafadznya. Mempelajari itu mengerti isinya. Tahqiq itu memverifikasi dan mendalami. Dan memahami itu mencerna sampai menjadi bagian dari cara berpikir. Ini bukan proses cepat. Ini berlapis dan butuh waktu yang sungguh-sungguh. Setelah itu penulis menyarankan bertahap menuju kitab-kitab yang penjelasannya lebih luas dan terurai. Dan di sini beliau menyebut sesuatu yang sangat penting. فَإِنَّ الْمُخْتَصَرَاتِ كَمَا قِيلَ تَمْحُو الْعِلْمَ وَتُكِلُّ الذِّهْنَ وَتُوقِعُ فِي الاشتباه. Karena ringkasan-ringkasan sebagaimana telah dikatakan menghapus ilmu, melelahkan pikiran dan menjerumuskan ke dalam kerancuan. Ini terdengar paradoks. Bagaimana ringkasan yang lebih pendek justru lebih berbahaya? Jawabannya ada di cara kerja pemahaman manusia. Ringkasan memotong penjelasan, memotong konteks, memotong alasan. Yang tersisa hanya kesimpulan tanpa jalan menuju kesimpulan itu. Akibatnya orang hafal kesimpulannya, tapi tidak tahu kenapa, tidak tahu batasannya, tidak tahu pengecualiannya. Dan ketika menghadapi kasus yang sedikit berbeda, ia akan bingung, atau lebih berbahaya, percaya diri dengan jawaban yang salah. Di zaman kita sekarang ini menjadi masalah yang jauh lebih besar dari zaman penulis kitab. Banyak orang belajar agama dari postingan 3 baris, video 1 menit, thread 10 cuitan. Itu semua adalah ringkasan, bahkan lebih ringkas dari yang dimaksud penulis. Dan akibatnya persis seperti yang diprediksi. Orang merasa tahu padahal belum tahu, merasa paham padahal belum paham. Tujuan akhir dari proses bertahap ini juga disebutkan penulis dengan sangat jelas, yaitu agar penuntut ilmu bisa keluar dari taklid buta dan masuk ke hakikat pemahaman yang sesungguhnya. Taklid buta artinya mengikuti pendapat tanpa tahu dalilnya, tanpa tahu alasannya. Dan itu hanya bisa diatasi dengan belajar yang benar dan bertahap, bukan dengan membaca ringkasan demi ringkasan. Nasihat berikutnya sangat bijaksana. Jangan meninggalkan satu bidang ilmu pun secara total. وَلَا يَدَعْ فَنًّا مِنَ الْفُنُونِ الظَّاهِرَةِ وَآلَاتِهَا الْمَشْهُورَةِ كَالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَالتَّصْرِيفِ وَالْأُصُولِ إِلَّا وَيَأْخُذَ طَرَفًا مِنْهُ وَيَأْخُذَ مَا يَهْتَدِي بِهِ إِلَى بَاقِيهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ. Dan janganlah ia meninggalkan satu bidang dari ilmu-ilmu zahir dan alat-alatnya yang terkenal, seperti nahwu, bahasa, syaraf, dan usyul, kecuali ia mengambil sebagian darinya yang bisa membimbingnya ke sisanya ketika membutuhkan. Penulis tidak bilang kuasai semuanya sampai habis sebelum maju, tapi ia juga tidak bilang boleh mengabaikan satu ilmu sama sekali. Yang diminta adalah dari setiap bidang, ambil cukup untuk bisa menemukan jalan ke sana ketika dibutuhkan. Ibaratnya seperti peta, kamu tidak harus hafal setiap gang di setiap kota, tapi kamu harus bisa membaca peta sehingga ketika perlu pergi ke suatu tempat, kamu tahu caranya. Dan alasannya disebutkan penulis dengan sangat tepat, ilmu-ilmu itu saling bergantung satu sama lain. Fikih bergantung pada bahasa. Bahasa bergantung pada nahwu dan syaraf. Usyul bergantung pada pemahaman dalil. Semuanya seperti jaring yang saling terhubung. Kalau satu titik putus total, yang lain ikut melemah. Masih ikut ya? Kita lanjut ke bagian yang paling penting dan paling berani dari teks ini. وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرِ مِنَ التَّعَصُّبِ لِفَهْمِهِ أَوْ كِتَابِهِ أَوْ مَذْهَبِهِ أَوْ شَيْخِهِ فإن العصبية من الحمية الجاهلية وأصل أكثر المفاسد القالبية والقلبية وأكبر حجاب عن اقتباس العلوم والفوائد الدينية. Dan hendaklah ia sangat berhati-hati dari fanatisme terhadap pemahamannya sendiri, atau kitabnya, atau mazhabnya, atau gurunya. Karena fanatisme adalah bagian dari semangat jahiliyah, akar dari kebanyakan kerusakan lahir dan batin, dan penghalang terbesar dari menyerap ilmu dan manfaat-manfaat agama. Pernyataan ini sangat keras dan sangat berani. Penulis menyebut fanatisme, termasuk fanatisme mazhab,
sebagai hamiyah jahiliyah, semangat jahiliyah. Ini terminologi yang sangat berat. Hamiyah jahiliyah adalah ungkapan yang merujuk pada sikap orang-orang jahiliyah yang membela kesukuan dan golongannya tanpa peduli benar atau salah. Asal kelompokku yang menang, tapi kita perlu pahami dengan benar apa yang dimaksud penulis. Beliau bukan melarang bermazhab. Beliau sendiri bermazhab dan mengajarkan fikih mazhab. Yang dilarang adalah ta'asyub, fanatisme buta yang membuat seseorang tidak bisa menerima kebenaran dari luar mazhabnya. Menolak pendapat yang lebih kuat hanya karena bukan dari mazhabnya, dan menutup telinga dari ilmu yang datang dari arah yang berbeda. 3 akibat fanatisme itu sangat nyata. Pertama, ia menjadi akar kerusakan lahir, pertikaian, perpecahan, konflik antar kelompok. Kata qalibiyah berasal dari qalib yang artinya bentuk atau wadah luar, kerusakan yang terlihat. Kedua, ia menjadi akar kerusakan batin, dengki, benci, sombong. Kata qalbiyah dari qalb, hati. Dan ketiga, ia menjadi penghalang terbesar dari menyerap ilmu. Orang yang fanatik tidak bisa belajar dari siapapun yang berbeda kelompoknya, maka ilmunya stagnan. Dan penulis memberikan alasan yang sangat logis mengapa fanatisme itu salah secara keilmuan. Wa khususan ilmu al-furu'i, fa inna akthara madarikahu dhanniyatun, falyasgha lima yulqa ilaihi, farubbama yakunu ma 'allamahu ghairuhu asahha, wa ma fahimahu awdah. Khususnya ilmu furu', karena kebanyakan sumber-sumbernya bersifat zaniyah, maka hendaklah ia mau mendengar apa yang disampaikan kepadanya, karena bisa jadi apa yang diajarkan orang lain kepadanya lebih sahih, dan apa yang ia pahami lebih jelas. Zaniyah artinya bersifat dugaan atau tidak absolut. Masalah-masalah yang dalilnya tidak qat'i, dan para ulama boleh berbeda pendapat tentangnya. Dan karena kebanyakan masalah fikih cabang bersifat zaniyah, tidak ada yang punya monopoli kebenaran mutlak. Maka tidak ada alasan untuk fanatik. Sangat mungkin orang lain yang berbeda pendapat itu lebih benar dari kita. Teks kemudian menyebut sesuatu yang sangat mencerahkan, bahwa ijtihad itu berubah, dan itu hal yang normal bahkan seharusnya terjadi. Wa kathiran ma yataghayyaru al-ijtihadu, wa tatajaddadu al-ma'rifatu, inda tahaqquqin nadhari li talabil haqqi wal istirsyad. Dan seringkali ijtihad berubah dan pengetahuan memperbarui diri, ketika pandangan benar-benar diteliti untuk mencari kebenaran dan petunjuk. Perubahan ijtihad bukan tanda kelemahan atau inkonsistensi. Itu adalah tanda bahwa seseorang terus mencari kebenaran dengan jujur. Imam Syafi'i sendiri punya 2 pendapat. Qaul qadim yang beliau ajarkan di Irak, dan qaul jadid setelah pindah ke Mesir. Beliau mengubah banyak pendapatnya setelah menemukan dalil yang lebih kuat atau konteks yang berbeda. Dan itu bukan aib, itu justru tanda kebesaran ilmu beliau. Orang yang tidak pernah mengubah pendapatnya mungkin karena 2 hal. Ia memang sudah menemukan kebenaran yang tidak berubah, atau ia terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa ia salah. Dan yang kedua jauh lebih sering terjadi. Dan kemudian penulis memberikan contoh sejarah yang paling kuat. Para sahabat radhiyallahu anhum. وقد كان الصحابة وأتباعهم رضوان الله عليهم أجمعين مختلفين في الفروع في الاجتهاد، منتشرين الأقوال والآراء في جميع البلاد، ولم يقع بينهم شيء مما يقع بين أهل المذاهب الأربعة، بل المذهب الواحد. Dan para sahabat dan pengikut mereka berbeda pendapat dalam masalah furu', dalam ijtihad. Pendapat mereka tersebar di seluruh negeri, dan tidak terjadi di antara mereka sesuatu pun dari apa yang terjadi di antara pengikut 4 mazhab, bahkan di antara pengikut 1 mazhab pun. Perbandingan yang sangat menohok ini perlu kita resapi. Para sahabat berbeda pendapat dalam banyak masalah fikih, tapi tidak ada pertikaian, tidak ada saling menghina, tidak ada perpecahan yang merusak. Mengapa? Karena perbedaan mereka adalah perbedaan ijtihad yang ikhlas, masing-masing mencari kebenaran, dan ketika berbeda, mereka saling menghormati karena tahu bahwa saudaranya juga sedang mencari kebenaran yang sama. Dan teks menutup dengan gambaran yang sangat indah tentang para sahabat itu. بل كأنهم في المظاهرة على الحق والتقوى والموازرة على الصدق كالرجل الواحد لا يدخل فيهم بسببها الأحقاد ولا تعرض بينهم الأنكاد. Bahkan seolah-olah mereka dalam saling mendukung kebenaran dan takwa dan saling menolong dalam kejujuran seperti satu orang, tidak masuk di antara mereka karena hal itu rasa dendam dan tidak timbul di antara mereka kekeruhan. Kala rajuli al-wahid, seperti satu orang. Bayangkan ribuan sahabat yang tersebar di seluruh penjuru dunia, berbeda pendapat dalam banyak masalah fikih, tapi bersatu seperti satu jiwa dalam hal yang paling penting, takwa dan kejujuran dalam mencari kebenaran. Kata akad, dendam-dendam yang tersimpan. Kata angkat, kekeruhan yang mengotori kejernihan. Penulis berkata, di antara para sahabat, perbedaan ijtihad tidak menghasilkan 2 hal buruk itu, karena mereka tahu bahwa perbedaan dalam mencari kebenaran adalah rahmat, bukan ancaman. Jadi kalau ada yang baru bergabung dan bertanya, tadi ngomongin apa? Jawabannya simple. Kita baru saja belajar panduan lengkap dari kitab klasik tentang bagaimana seharusnya perjalanan belajar seorang penuntut ilmu. Intinya,
Jauhi lingkungan yang lebih suka pamer dan debat daripada belajar sungguh-sungguh. Utamakan ibadah rutin sebelum menuntut ilmu mengisi waktumu. Belajarlah bertahap dari kitab yang terstruktur, jangan andalkan ringkasan. Ambil sedikit dari setiap bidang ilmu agar bisa menemukan jalan ke sana ketika dibutuhkan. Dan yang paling penting, jauhi fanatisme terhadap mazhab, kitab, atau guru. Karena fanatisme adalah penghalang terbesar dari ilmu dan sumber dari perpecahan. Contoh terbaiknya adalah para sahabat yang berbeda pendapat, tapi tetap bersatu seperti satu jiwa. Karena tujuan mereka satu, yaitu kebenaran dan takwa. Di bagian berikutnya kita akan terus mengikuti kitab ini dengan pembahasan yang tidak kalah menarik dan tidak kalah dalam. Tetap bersama kami.